ada Bu Hartianti, ada Pak Kastor Rambe, gitu kan. Luar biasa dari BC Labuhan, Labuhan apa, Bu? Labuhan Batu, Labuhan Batu Raya. Oke, siap. Gitu kan. Keren, keren, keren. Gitu. Terus ada Bu Misnah Sukabumi, ada Bu Sihardini, SCIM Bantul, ada coach kita, itu Pak Budi Setiawan, sudah stay. Ini kayaknya lagi di Bromo apa di mana, di gunung ya. Gitu. Kayaknya lagi di luar negeri ya, beda jam kita. Di sini malam, di sana udah masih masih sore ya. Ada Mas Agus Irawan, ada Bude Siti Murniatun. Ya Bude, ketemu lagi tadi di Semarang Bude ya, tanggal 1 ya, Insya Allah ya. Ada Bu Arda Wenti, ada Bu Kartika, ada Bu Semidesi, ada Bu Yuniarsi, ada Aan, ini Pak An, ada Bu Piastuti, ada Bu Ngatmini, ada Pak Ian, Mufi 03347999, ada Bu HNI Roslina, ada Bu Isah Kurniasih, ada Bu Yana Kadewi. Ini yang sudah on cam, ada Bu Tanti Susanti ya, yang sudah on cam sekalian. Dan juga ada Bapak Ibu sekalian yang luar biasa banyak sekali di sini. Ada Bu Lisa Dianti. Ini kenapa muka saya jadi kuning gini, Pak? Nggak apa ya. Ya, saya lihat ada Bunda Ita ya, Bunda Ita. Dari Jakarta Timur, Jaktim, yang punya Jakarta ya. Ini saya pakai izin Bunda ya. Bunda Ita saya pakai peci Bang Pitung ya. Gitu. Oh, ada Proke, ada Binjai gitu kan. Saya kemarin habis dari Binjai ya, Binjai ada di Balikpapan. Saya belum pernah ke Balikpapan ya. Sama sekali belum pernah di Balikpapan ya. Cibinong hadir. Oke. Terus sekalian, pada malam ini kita akan berbagi atau sharing ngobrol bareng orang sukses. Yang pertama dari Malang ya. Nanti akan Pak Budi akan menyampaikan materi dulu. Setelah itu apa namanya, Bang Rizal Hamdani. Namun biar lebih afdol, biar nanti apa namanya kita ini biar lebih berkah sekalian, baiknya kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini bersama-sama dengan bacaan ucap Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Mas sekalian, apa kabar? Alhamdulillah dahsyat. Ah, Oke, jangan lupa sekalian nutrisinya untuk belajar pada malam hari ini. Kita ada kopi apa? Saya tutup dulu. Ada gambar pantainya. Aduh, kayak gini ya. Ada kopi sevel. Ada mohon maaf ya Bu sekalian. Gelasnya gelas partai ya. Ini bukan bukan kampanye ya. Ini apalagi saya baju oranye lagi. Nah, apa namanya? Kopi sevel. Saya juga di sini ada Prokomin propolis, ada gamat, ada spirulina yang rutin dikonsumsi setiap hari sekalian dalam rangka untuk menjaga kesehatan ya. Jadi sekalian pada malam hari ini kita ada materi namanya jodoh. Jodoh itu apa? Jantung, darah, dan oksigen. Apa itu? Namun sebelumnya sekalian pada sesi pertama ini kita akan kehadiran tamu dari Malang. Kita panggil dulu namanya Pak Budi. Gitu. Ini yang paling viral kalau kita di sekolah, gitu kan. Ini Budi, Hmm. ini Bapak Budi. Nah, sekarang masih masih ini lah. Gitu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kos Budi Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ah, coach ya? Alhamdulillah. Malang gimana? Panas? Alhamdulillah sejuk-sejuk dingin. Oh, ini karena di gunung ya, di dingin ya. Backgroundnya Bromo Oh, Bromo. Bromo itu kalau dari Malang dekat ya. dekat. Berarti kalau saya ke sana nanti bisa mampir ke Malang ya. Saya ke... Insya Allah lebih bagus lewat yang jalur Malang. Oh gitu, siap. Berarti bisa bikin HS di sana ya. Oh bagus. Jadi di sana di Lautan Pasir bikin AS. Ya, siap. Ya, saya lihat, saya kenalkan dengan bangga. Ini Pak Budi Setiawan dari Malang, salah satu leader terbaik dari HNI, yang hari ini akan berbagi success story.
terkait dengan strategi jodoh ya. Dan beliau adalah salah satu juga, oh ini ada yang, ini siapa ini? Nah, oke. Jadi insya Allah sekalian pada ini beliau adalah salah satu leader yang memiliki kepahaman ilmu tibu nabawi yang keren ya, gitu. Jadi kalau dipanggilnya Pak Profesor. Oke, Yang ininya karena botak nih. oh botak ya. Saya sebenarnya gitu juga Pak, makanya saya pakai peci biar nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan tuanya. Oke, karena waktu juga Pak Budi sampai nanti jam 20.15. Setelah itu ada sesi sedikit apa? Sampai 20.20 ya, 20.20. Setelah itu ada sesi tanya jawab sebentar. Nanti baru sampai jam 20.30 masuk Bang Rizal Hamdan. Kepada Pak Budi Setiawan, kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Silakan Pak Budi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli. Eh, ini Zoom yang pertama lagi ya. Ini sudah lama sekali nggak Zoom. Biasanya nge-Zoom pun hanya sebagai peserta, ini luar biasa malam ini diberi kesempatan sama teman untuk menjadi salah satu pembicara lah gitu ya. Kalau dulu waktu zamannya pandemi memang hampir tiap malam ya nge-Zoom gitu ya. Pas college ya. Jadi sudah lama saya ini nggak nge-Zoom lagi. Eh, Alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk nge-Zoom dan bisa ketemu teman-teman semua agen-agen HNI yang jadi leader HNI semua, ujung tombak HNI ya dimanapun berada pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya tidak akan memberikan slide ya, tapi kita akan ngobrol karena juga ngobrol ya, ngobrol. Maka saya akan bercerita bagaimana saya kalau apa ya istilahnya membuat jaringan atau meng-create suatu jaringan, apa yang saya lakukan ya. Semoga ini nanti bisa Bapak Ibu teman-teman kopi kemudian ditambah sedikit jadi jadi eh, saya punya mentor ya, punya mentor yang sangat-sangat luar biasa, memperhatikan kami sebagai mitra-mitranya, Ustadz Wisnu Wijaya Adiputra. Jadi pada awalnya dulu kami kalau mau mengekspansi atau mau meluaskan jaringan, maka pesan beliau itu cuma satu: jangan pulang sebelum menciptakan distributor center. Wah, itu berat itu. Ya, kalau kita pikir berat, tapi itu adalah doa. Jadi kami setiap perjalanan membuka pasar itu tidak akan pulang sebelum ada tercipta distributor center. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu clue-nya. Jadi menciptakan stokis, masih cemen. Tapi kalau sudah distributor center baru boleh pulang. Nah, itu adalah doktrin dari beliau ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh, saya memulai karir atau ber apa ibu bilang ya karya di HNI itu semua jaringan-jaring itu memang seperti yang disampaikan oleh Coach Khalid bahwa saya akan memperkuat sisi di fondasi. Kenapa kok di fondasi? Karena sesuai dengan background saya adalah seorang teknik sipil, ya jadi background saya teknik sipil, maka saya akan kuatkan di fondasi agar nanti tumbuhnya jaringan itu kuat. Jadi maka seperti kita ketahui bersama bahwa fondasi atau dasarnya di ini adalah di Tibun Nabawi. Nah, maka setiap saya membuka jaringan, membuka pasar, maka yang awal saya lakukan adalah mengenalkan tentang Tibun Nabawi dan memberikan tentang materi Tibun Nabawi kepada mitra. Alhamdulillah dengan metode tadi, maka walaupun dia belum mau menjalankan bisnisnya, tapi dia mau mengkonsumsi. Nah, itu yang terpenting, mengkonsumsi produk-produk lain. Nah, maka Bapak Ibu dan Allah, ya
eh, kita jangan juga mencari orang-orang yang senang menjalankan bisnisnya saja, tapi bagaimana orang-orang yang senang mengkonsumsi. Nah ini, jadi saya bercerita bahwa saya eh, waktu itu buka pasar di Samarinda ya, ya, dan mitra di sana itu serius ingin menjalankan. Jadi bayangin aja dari Malang ke Samarinda itu lumayan jauh ya. Kemudian tapi mitra tadi semangat sekali eh, ingin eh, apa ya, ingin menjalankan hal ini dengan sungguh-sungguh, maka saya berangkat ke sana ya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Semoga malam ini ada mitra-mitra saya yang di Samarinda yang ikut. Nah, jadi ceritanya bagaimana kita tadi jantung ya, kita harus tahu bahwa maka kita harus ada home sharing ya. Maka di sana saya waktu itu langsung minta tolong dibuatkan eh, kelas atau acara di sana ya. Ada gempa ya, Masya Allah. Kelas KHT, kuliah herbal tipe damai dasar. Nah, dan lucunya teman-teman ya, Pak Pimpinan Tolong, bahwa dari 50 kurang lebih 50 peserta KHT itu mitra saya atau mitranya mitra saya tadi hanya 3 orang ya. Jadi sebagian besar peserta adalah dari jaringan lain. Tapi dengan begitu maka mitra saya bisa bertemu dengan saya, kemudian saya juga bisa ke Samarinda, kemudian juga apa namanya eh, bisa menerima atau mendapatkan materi tentang Nabawi. Soalnya teman-teman lagi rame tentang gempa ya di Bantul ya. Masya Allah, semoga teman-teman yang di daerah Jogja, Bantul, Allah lindungi, Allah berikan keselamatan. Baik, saya lanjut. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengedukasi mitra-mitra kita yang jauh ya, sehingga mereka mudah untuk melakukan kegiatan. Nah, maka teman-teman itu harus paham bahwa kita jangan memberikan materi yang terlalu banyak pada mitra-mitra kita, apalagi mitra-mitra itu jauh. Kalau kita sih gampang bisa ketemu terus, tapi kalau yang jauh, maka usahakan berilah simple ya, contoh yang simpel aja. Waktu itu saya di Samarinda, saya hanya memberikan contoh kalau mereka HS, ya MHS, dan pasta gigi, apalagi satunya. Tapi itu ya dia pasta gigi sama MHS. Nah, Bapak Ibu teman Allah, saya di Samarinda waktu itu saya minta syarat ke mitra saya. Syaratnya, apa karena datangan jauh-jauh itu eman-eman kalau tidak ada kegiatan. Maka kita minta untuk mencari kegiatan setiap hari. Ya, setiap hari harus ada kegiatan. Alhamdulillah mitra saya yang saya sebutkan tadi Bu Herawati Anwar jadi PC Samarinda itu, nah, itu memberikan jadwal kepada saya pagi, siang, sore bahkan malam. Ya, saya selama 10 hari di Samarinda. Nah, jadi mereka mendapatkan materi yang sama tentang pasta gigi, tentang MAS. Jadi minimal tadi kalau sehari ada 3 pertemuan, maka mitra saya tadi mendengarkan saya bicara tentang MAS, tentang pasta gigi, itu minimal 3 kali sehari. Ya. Nah itu saya lakukan terus selama 10 hari di sana. Nah kira-kira kalau mitra kita ajak home sharing dengan materi yang sama, ya, berulang-ulang, repetition itu ya, the miracle of repetition, diulang, 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 maka insya Allah eh, mereka akan bilang kalau ngomong gini aja saya bisa. Nah itu ya, jadi maka terbentuk karena kalau kita mau menjalankan bisnis ini adalah strategi jodoh, dia adalah jantungnya bisnis kita adalah sharing. Nah maka kita perlu modal untuk home sharing. Tadi cukup dengan 2 produk. Kenapa 2 produk? Pertama, simple,
ya kedua ngirit, ketiga apa, mudah diingat. Itu. Dan keempat adalah orang yang kita ajak bicara juga tidak akan melihat, oh banyak sekali produk yang jadi bingung. Menurut produk, maka mereka akan mau pilih yang Mas tadi atau yang Mas. Itulah sebagai produk pembuka pintu. Jadi dua produk itu adalah yang saya sampaikan kepada mitra saya di Samarinda, terutama kalau buah cerah dan namanya Pak Endro, selama 10 hari, pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, malam, nah itu ya. Jadi pagi itu di tempat anak TK-TK itu apa, anak TK-nya masuk, ibunya nungguin, nah itu kita ngomong di situ. Kemudian juga siang itu istirahat, kita masuk ke dinas-dinas instansi pemerintahan, waktu istirahat, sore itu PKK atau pengajian, malam juga PKK atau pengajian. Itu yang dilakukan. Ya, jadi kita ajarkan bagaimana eh, strategi jodoh tadi, jantungnya tadi bergerak. Iya, ya, jantung itu dengan apa? Home sharing. Maka Bapak Ibu kalau pengen berkembang jarinya apa? Perbanyaklah home sharing. Gitu. Tapi tadi home sharing kalau kita tidak tahu toolsnya, maka akan bingung home sharing apa ya mereka. Tadi seperti di awal sebutkan bahwa setiap saya membuka pas sampaikan tentang terminologi dan top dan produk knowledge sehingga apa mitra-mitra kita untuk bantu cerita. Nah, itu dari situ Bapak Ibu ya. Jadi saya membuka pasar di Samarinda, alhamdulillah sekarang menjadi satu-satunya BC di Samarinda ya, yang masih action gitu ya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Saya selalu mengajarkan tidak boleh ada rekayasa, ya, tidak boleh ada, harus yang alami. Maka kalau alami, insya Allah begitu dia tumbuh, dia meningkat, naik, maka dia akan tidak akan turun. Tapi kalau ada rekayasa, maka akan terjadi pada titik jenuhnya akan jatuh. Jadi kita harus membangun bisnis ya ini dengan jangan manja, jangan mantra, gitu ya. Nah, kalau di Malang itu terkenal nih, manja dengan mantra. Tapi alhamdulillah itu bukan mitra-mitra saya, bukan jaringan saya. Tapi kalau mitra-mitra saya, jaringan saya adalah alami membangun. Kembali kepada kita sebagai seorang muslim, kalau kita berbisnis bukan hanya sekedar untung, rugi, atau cuan, dan lain-lain. Ya, tapi bagaimana kita mendapatkan hasil yang barokah, peringkat yang barokah, yang sesuai. Ya, tidak. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan kepada mitra kita untuk eh, melakukan sesuatu yang simpel, ya, yang mudah dilakukan, mudah diedukasi. Nanti kalau Bapak Ibu punya mitra yang sudah bilang, "Ah, kalau ngomong gitu aja saya bisa," artinya apa? Sudah, oh, Bapak Ibu sudah bisa menduplikasi kepada mitranya. Ya mitranya udah bisa jalan sendiri. Gitu ya. Tapi kalau mitranya masih ngomong, bagus ya, Bu Ena ini kalau ngomong enak, misalnya begitu ya Bu Ena ya. Kalau jelasin tuh kita bisa tercerahkan, berarti belum. Ya, edukasi kita belum jalan, duplikasi kita belum jalan. Kenapa? Nanti dia akan tetap mengandalkan Bu Ena untuk home sharing, untuk acara apa Bu, tolong Bu sama gitu. Tapi kalau bilang, ah kalau saya Bu Ena gitu sukses. Nah, gitu. Jadi jangan jangan merasa, aduh kok mitra saya sudah pinter, saya nggak dipakai lagi dong. Enggak, jangan gitu ya, keliru. Berarti kalau sudah mitranya tak sukses, apa pinter, wah mantap nih. Maka Bu Ena bisa membina jaringan yang lain. Nah itu. Jadi pengalaman saya membangun jaringan di luar-luar yang jauh-jauh ya. Begitu juga waktu membangun jaringan di Sumbawa. Ya, di Sumbawa itu sekarang masih ada bisnis Sumbawa satu Bumi. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis ya. Walaupun pasar sudah pasar jenuh, karena Pulau Sumbawa itu kecil, jumlah penduduknya juga sedikit. Ya kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa atau dengan
itu dengan Malang saja itu saya lihat kemarin jumlah satu penduduk kecamatan di Malang itu jumlah penduduknya lebih banyak daripada Pulau Sumbawa. Bayangin aja. Berarti kan jenuh nanti akhirnya. Tapi apa? Ongkir tetap ada. Artinya apa? Mereka tetap pakai. Nah ini ya, jadi karena mereka sudah paham tentang bagaimana mengkonsumsi herbal itu manfaatnya, kemudian juga dia sudah tahu kegunaannya, masya Allah. Jadi fondasinya, fondasinya, ajarkan bagaimana beberapa produk tok yang produk itu yang akan membuka semua produk yang lain. Jadi tadi bingung, oh ini bagus, bagus, oh ya bagus ya bu, ibu jadi beli nggak? Enggak, nah, semuanya bagus. Nah itu rugi kita, ya. Kita sampaikan saja eh, satu atau dua produk yang memang itu adalah produk. Nah itu yang pengalaman kami. Nah, kemudian juga pengalaman kami buka di Lombok. Ya memang kebetulan memang spesialis saya yang jauh-jauh gitu ya, jangan ditiru. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya sedang juga membuka di eh, kampung saya sendiri. Jadi saya sekarang tinggal di suatu eh, bukan kelurahan, kelurahan berarti kota ya. Yes. Itu. Nah di desa saya ini ada 16 RW, hanya 16 RW. Ya. Tapi saya bermainnya mulai dari RW saya sendiri. Nah siapa nih? Nah maka Bu RW tentunya, ada Bu RT tentunya. Ya. Maka kita dekati itu. Masya Allah ternyata dalam satu RT aja ada 6 sampai 8 kelompok dasawisma. Itu belum ngomong RW ya, baru ngomong RT aja itu sudah ada 6 sampai 8 kelompok dasawisma. Berarti kalau kita ngerjain RT saja itu luar biasa ya. Atau satu RW saja. Alhamdulillah kemarin saya sudah terapkan di bulan Juli ya. Juli kemarin barusan kita kami ingin menciptakan jagoan kampung. Nah, ibu-ibu itu tidak mungkin langkahnya jauh-jauh sampai ke luar kota gitu, sudah izinnya agak berat pasti begitu ya. Nah, maka saya bikin tadi jagoan kampung. Alhamdulillah terkrit beberapa stokis. Mana caranya bisa stokis tadi gitu kan? Maka saya tadi ajarkan hanya dua produk tok, yaitu Grand Wash sama MAS. Nah ini, tiga, Grand Wash, MAS sama pasta gigi. Nah ini, jadi kalau untuk yang kampung-kampung itu Grand Wash luar biasa. Luar biasa. Bahkan saya pernah dimarahin dalam suatu pertemuan itu, dia bilang, Pak Budi, kalau bawa produk itu yang banyak. Pada awalnya mereka hanya saya tawarin tentang Grand Wash. Grand Wash itu kalau kita paham kan ya, satu pot itu kan kalau harga konsumen kan 42.000 ya, isi 20. Itu mahal atau murah? Pasti mahal. Ya, pasti mahal. Maka waktu itu saya buka, saya jual 2.000-an. Waktu itu ya, 2.000-an ternyata saya paham bahwa jiwa emak-emak itu atau jiwa ibu-ibu ternyata saingannya tinggi. Ya, panas. Yang sebelah beli 4, itu kan sebelahnya juga beli 6. Sebelahnya lagi 10. Terus akhirnya muter satu dus. Gendos itu habis. Dan itu tidak dijual pot, tapi dijual ya. Berapa keuntungan saya ya? Sampai dimarahin. Jangan sedikit Pak kalau tahu. Artinya apa? Tadi saya mengkrit teman-teman di kampung saya tadi untuk menjadi stokis. Hanya dengan apa? Saya menemani mereka untuk home sharing. Tetap jantungnya ya, bisnis saya adalah home sharing. Maka saya minta, Bu, tolong cari jadwal ya. Jangan jauh-jauh. Bilang gitu. Satu RW kita aja. Ya, enak ya, satu RW aja. Desa saya ada 16 RW. Nah, ini baru yang saya garap baru RW 15. Saya kebetulan di RW 15. Ya. Itu sudah kita beberapa stokis. Dengan gimana caranya? Setiap kita atau kami home sharing, ada produk yang terjual, itu kami kumpulkan dulu, ya. Itu ada beberapa jalur. Jadi langsung saya menciptakan dalam tim saya itu ada 3 jalur, ya. Dan itu baru-baru semua ibu-ibu semua, gitu.
tiga jalur. Jadi mereka saya ajarin bagaimana dari bagian pembuka, ada yang ngomong mengenalkan ini kami dari tim HNI ingin menjelaskan ini, nanti ada yang bagian demo, nanti ada yang bagian jualan. Nah, itu kalau udah bagian jualan gitu ya. Nah, itu alhamdulillah terbentuklah ya itu di bulan Juli kemarin. Rekrutmen saya di bulan Juli kemarin lumayan banyak gitu ya. Karena setiap ketemu sama ibu dia dasar wisma ya, dasar wisma berarti 10 rumah ya. Nah, itu 10 rumah itu rata-rata 100% closing. 100% closing. Jadi dan produk terjual. Sehingga apa? Dalam waktu sebulan saya bisa menciptakan dengan mereka tidak mengeluarkan biaya lagi. Tim saya tadi ya dari penjualan. Karena kan kita jual mesti jualan eceran ya. Berarti kan otomatis ada lumen gitu ya. Mereka yang beli juga tidak dapat poin. Kenapa? Ngecer. Bukan gitu. Jadi bagaimana ibu-ibu nih ya Bu Sepni, Bu Ena, Bu Tuti ciptakanlah ibu-ibu yang ada di sekitar kita itu untuk menjadi jagoan-jagoan kampung. Karena kalau kami laki-laki, mungkin kami langkahnya lebih panjang ya. Bisa ke Samarinda, bisa ke Balikpapan, bisa ke Lombok, bisa ke Sumbawa. Tapi emak-emak, waduh, bisa pecah rumahnya ya. Eh, Barang-barang berterbangan semua kalau mama jauh-jauh. Begitu kan ya. Maka tadi bikinlah jagoan kampung. Kenapa? Pastikan bahwa Bapak Ibu semuanya teman-teman cukup menguasai 2 atau 3 produk. Maka itulah sebagai pembuka, sebagai menjalin agar mereka tuh trust. Kalau mereka sudah trust, Bapak Ibu, mereka akan bertanya, untuk lutut yang sakit gimana? Adakah herbalnya? Untuk yang rambutnya rontok gimana? Gigi saya begini, saya ambayan dan lain-lain. Maka insya Allah produknya akan keluar. Nah, artinya apa? Tetap kita konsentrasi di jodoh tadi. Jodoh di J-nya adalah jantungnya. J-nya adalah di Om Seri. Kemudian apa? Harus juga ada rekrut. Nah, ini rekrut itu apa? Di O2. Ini jelas ker nih. Rekrut. Nah, kalau cuma kita mau jualan terus di acara-acara home sharing tadi, nah, itu bahaya. Tidak ada rekrutmen. Maka harus direkrut. Walaupun mereka belinya ER. Bu, nanti kalau beli lagi, silakan hubungi Bu RT. Silakan hubungi ketua dasawismanya. Walaupun dasawismanya bingung, saya ngapain Pak? Gitu. Nah, ternyata disuruh untuk menjadi stok. Ibu tuh uh, gengsinya gitu tinggi. Ya Pak, saya mau Pak, gitu ya. Ya, sip. Dan enaknya kalau kita bergerak kelompok-kelompok kecil tadi, pertama misalnya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak juga tidak perlu jauh-jauh dari rumah, artinya hemat untuk ongkos dan lain-lain ya. Dan yang terpenting kalau pulang ke rumah itu dapat tinggi lagi untuk buka pintu Pak. Yang paling saya nah, untuk buka pintu Pak, Masya Allah senang ya macam-macam ada soto, macam-macam lah. Akhirnya Pak istri sering home sharing aja gitu ya, jadi sering dapat jajan deh. Nah itulah. Jadi eh, maka Bapak Ibu tahu, memang bisnis ini adalah bisnis yang sederhana, tapi kita lakukan terus menerus. Sederhana tapi dilakukan terus dan anggaplah diri kita sebagai agen baru atau mitra baru. MB ya sekarang MB itu kan AB ya sekarang mitra baru. Jadi saya memposisikan sebagai mitra baru. Jangan memposisikan saya sebagai seorang leader, sebagai seorang LED. Enggak. Saya memposisikan diri saya sebagai mitra. Kalau orang mitra baru itu perlu agen atau enggak? Pasti perlu agen yang banyak. Komplit. Terus memposisikan sebagai agen. Jangan malu. Kenapa kok jangan malu? Karena ini adalah bisnis kita sendiri. Ya, Bapak Ibu mau jadi apa? Ya karena itu sendiri. Nah, jangan tergantung sama mentor. Semakin cepat Bapak Ibu bisa mitra-mitra yang tidak tergantung, mitra kita adalah semakin cepat untuk sukses. Tapi kalau dia tidak bisa pisah sama Bapak Ibu, insya Allah dia juga belum bisa sukses. Ya, kenapa? Bu enak misalnya.
hari ini bisa nggak? Oh maaf, saya hari ini ke sana. Dia nggak jalan. Bukan untuk ya, minggu depan bisa nggak? Oh minggu depan saya lagi jemput anak di pondok. Tapi nggak jalan juga dia. Nah artinya apa? Semakin mudah dia berjalan sendiri, makin dia cepat pisah sama kita. Maksudnya kalau dalam bahasa Jawa itu sapeh gitu ya. Nah, sapeh dia bisa otomatis dia akan selalu. Tapi kalau semakin dia tidak bisa lepas dari kita salah. Maka apa? Dia tidak akan sukses. Jadi saya banyak punya mitra-mitra yang begitu. Ada yang belum bisa sampai sekarang dilepas juga ada. Ya sampai sekarang ya masih tetap aja begitu yang mentok-mentok ya terlah mentok di situ. Karena apa? Semuanya nunggu Pak Budi. Pak Budi hari ini ada kegiatan. Oh saya ada di sini. Oh ya. Pak Budi ini ada. Namanya juga kita tuh membantu banyak jaringan ya. Maka tidak bisa di maka kan duplikasi yang terpenting bikinlah yang sesimpel mungkin yang mitra kita itu akan bilang oh ini saya juga bisa oh gampang li kalau ngomong gini aja saya sudah bisa saya bahkan punya mitra itu Bu, kalau saya lagi ngomong di depan dia komat-kamit di belakang itu ngikutin gerakan mulut saya hafal bayangin aja sampai hafal nanti Pak Budi habis ini ngomong begini habis ini ngomong begini habis ini ngomong kira-kira sip nggak sip dia tahu yang mau saya omongin. Nah, itu siapa? Repetition. Maka pengulangan itu penting. Jangan merasa ini mitra saya enggak oh, ngejek saya. Bukan dia sedang latihan, ya. Sedang latihan kalau dia bicara sendiri. Itu mantep, ya. Maka Bapak Ibu yang Allah eh, tadi bilang bahwa bisnisnya ini adalah eh, bisnis yang simple, ya, yang seksi banget, seksi banget. Ya, saya ada beberapa ketemu teman itu eh, yang gabung aja harus belanja 500.000 kalau gabung. Nah, ini kan gabung mau belanja juga, gabung juga boleh, ya kan? Boleh sebelah itu harus belanja 500 dan ada targetnya bulan depan juga harus belanja 200.000. Nah, mungkin ada yang tahu lah, ya. Dari reseller 500.000 ada target bulan depan harus belanja 200.000 dan begitu terus. Dan kalau dia tidak mencapai target, dia akan downgrade. Ya ini mau belanja terus atau mau tidur terus tidak ada namanya downgrade ya itulah enaknya ini kita sendiri yang bikin target maka apa selalu posisikan diri kita sebagai mitra baru MB jadi jangan wah saya kan sudah biasa ngisi ini saya nggak mau enggak saya ngisi di RT RT tuh belusukan di RT RT udah biasa saya sampai hafal lagu marilah bersama gitu membangun negara. Logo PKK ya. Jadi sampai apa lagu? Karena apa? Kayak ini terakhir. Dan memang kita jangan minta duluan, mintanya yang terakhir. Kalau minta duluan mereka akan buyar konsentrasinya, ada arisan, ada macam-macam. Tapi kalau terakhir, nah maka apa? Kalau yang lebih enak di Dasawisma. Dasawisma tidak ada lagu Mas PKK dan tidak ada lagu Seraya. Itu lebih enak lagi. Ya, maka Bapak Ibu dan Allah tanamkan dasarnya ya dengan produk-produk top sehingga apa jantungnya di bisnis ini adalah home sharingnya akan berjalan dan mitra kita langsung bisa dilepas karena cuma sedikit yang disampaikan tapi kalau dari produk kita ada dari pasta gigi ada home care ada untuk kesehatan bingung sebenarnya nggak apa ya ibu enak hafal udah lama kami masih baru dan lain-lain gitu ya kita bikinlah yang sesimpel mungkin yang gampang dicontoh gampang diduplikasi pun dia gaptek pun insya Allah. Nah itu semoga yang sedikit ini saya sampaikan dasarnya bagi berbisnis atau menjalankan bisnis ini adalah jantung. Jantungnya harus bergerak karena apa? Harus oksigennya ya. Closing closing. Berikut apa? Stok produknya yang harus ada. Oh, sudah closing banyak ya. Ngomong sampai ada putih-putihnya di sini gitu ya Bu ya. Bu, saya pesan ini ya pembalut ya. Oh iya.
seminggu lagi. Waduh, itu kalau seminggu lagi kan hari itu udah selesai, Bu ya. Nah, itu kan ingat apa yang dibicarakan pada hari itu HS ya, itulah yang Ibu bawa. Oh, Ibu bawa ya. Jangan bicarakan produk yang tidak Bapak Ibu bawa. Itu fatal. Mereka tertarik, mereka mau beli. Sebentar ya, saya orderkan dulu ke BC. Waduh, apa akan yang ada dan jangan bicara yang tidak ada. Mungkin begitu sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Ya, sedikit ini adalah pengalaman pribadi ya, yang saya laksanakan, baik itu yang langsung saya buka jaringan baru atau tempat baru ataupun pembinaan melalui online. Baik, terima kasih. Kalau ada yang tanyakan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, keren banget ya. Jadi strategi jodoh benar-benar memang strategi yang luar biasa Pak Budi ya. Memang sangat simpel, sederhana, hanya dengan melakukan saja jantungnya dikembangkan, yaitu ada jantung tadi home sharing. Nah, katakan home sharing itu ya sharing gitu kan. Nah, belas sekalian, ini kayaknya pertanyaan di akhir aja Pak Budi ya. Sekalian nanti, jadi saya kasih kesempatan lagi Pak Budi untuk closing statement sebelum nanti ke Bang Rizal Hamdani. Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih Coach Khalid. Bahasa lama. Oh, nggak pakai bahasa lama ya. Khalid aja ya. Eh, teman-teman ingat ya, ingat ini asetnya. Bisnis saya itu mudah, gampang, udah selesai. Kalau udah bilang mudah, gampang, maka otak kita bilang, oh bisnisnya mudah, bisnisnya gampang. Dan ceritakan apa yang Bapak Ibu bawa hari ini. Jangan ceritakan produk yang tidak Bapak Ibu bawa. Itu fatal. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Budi, Barakallah, luar biasa, gitu kan. Alhamdulillah, itu sekalian dari Malang, Jawa Timur, wah jauh sekali ya. Ini kita belajar. Bahwa sebenarnya sederhana aja, sederhana kalian datang ke komunal, kenalin, buka pasar, gitu kan, satu persatu diajak, lalu di apa namanya di follow up, menjadikan tim, duplikasi kerja kerjanya begitu. Tadi yang saya menarik adalah kalau mitra kita itu melihat bahwa, oh gitu doang tuh ngomongnya, wah itu berarti sudah keren, cakep. Ya kadang-kadang memang salah satu kendala kita, gitu kan, kita pengen terlihat wah, pengen terlihat hebat dengan materi-materi yang keren-keren, gitu kan. Nah seperti itu saya lihat. Ini lanjut, kita akan mendapatkan materi dari seorang ini langsung dari Jawa Timur terbang ke Semarang, pindah langsung ke Median gitu ya. Itu kalau kalau dihadirkan itu tiket Medan Semarang, Medan Jakarta, itu kan Malang sebagai wah itu berapa juta ya. Tapi karena hari ini, sekalian hari ini spesial buat Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bareng-bareng nih. Wah ini keren lagi nih Pak Budi nih. Kalau Bang Rizal nggak main lah di gunung, mainnya di Alakso, gitu kan. Aduh, luar biasa ya. Gimana Bang sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Kedengaran suara saya? Dengar. Ini Masya Allah. kedengaran karena ini apa suaranya ada mantul karena saking gedenya rumah kayaknya. Bang Rejal Kalau bahasa lama kan? oh, iya, salah. Jadi kalau di CapCut itu ada fitur efek Bang Rizal itu membuat suara kita itu mantul kayak ibaratnya rumah kita gede banget begitu ya. Nah, Ya. itu kalau ruangan besar. Nah, ini kalau Bang Rizal kayaknya nggak pakai itu kayaknya memang udah rumahnya udah besar itu ya. Ya, Mbak sekalian, ini Barizal Hamdani, Salida Club dari Medan, pemilik owner BC Medan 3, salah satu BC terbaik di Indonesia dengan omset yang terbaik juga. Pak Budi ya. Kalau Pak Budi tadi owner BC Malang, Malang melintang Ya. di dunia persilatan ya. Kalau di Jakarta ada Kalimalang, kalau Pak Budi dari Malang ya. Dan pada hari ini, Bapak sekalian, kita akan membahas materi tentang
atau itu strategi jodoh. Jadi strategi-strategi, Pak, gimana Pak strategi supaya kita sukses ini? Strategi itu kan sederhana, simpel sederhana. Meskipun yang menyampaikan itu kadang banyak punya macam materi kan, karena memang saya kenal sekali dengan abang kita ini, Bang Rizal ini adalah salah satu top manajemen dulu sebelum di HNI. Jadi beliau di manajemen itu udah keren kali lah kalau jualan ya wajar kalau biasanya termasuk terbaik. Tapi mencegah untuk mengajarkan materi yang sulit. Ya, coba untuk materi yang mudah ditiru, mudah diajarkan oleh mitra baru sekalipun itu bisa menerangkan apa itu strategi jodoh. Supaya efektif kalian, sudah jam 20.30 sesuai jadwal, kita akan langsung berikan layar ini kepada Bang Rizal Hamdani, Star Leader Club dari Medan. Nah, kasih tepuk tangan yang luar biasa Rizal ya. Nah, silakan Bang Rizal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Waalaikumsalam. buat MC kita yang luar biasa. Ya, 2 pekan lalu beliau mampir ke rumah saya. Sempat nginap juga, cuman ya transit doang ya, mau jalan-jalan juga nggak bisa. Next time beliau bisa ke Medan lagi. Amin. Dan terima kasih buat Pak Budi yang sudah tadi cerita tentang success story dan salah satunya adalah penjelasan jodoh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Zoom yang luar biasa malam ini, eh, kita akan membahas secara materi ya terkait dengan strategi jodoh. Nah, jodoh sendiri itu bukan jodoh kayak apa? Tidak ada suara, bener ya? Ada kan? Ada, jelas, jelas. Ah, ya. Jadi jodoh itu bukan mau jodoh-jodohan, tapi ini singkatan yang mudah diingat teman-teman. Walaupun nanti agak sedikit tidak nyambung ya. Baik, saya akan share ya materi hari ini. Kelihatan? Materinya kelihatan? Lihat, lihat. Oke, ya. Nah, apa itu JODOH? Jodoh. Ya. Nah, ini dia teman sekalian. Nah, jodoh itu sebenarnya adalah singkatan, ya. Dicocok-cocokkan aja, dicocok-cocokkan. Ya. JO-nya jadi jantung, ya, jantung. Kemudian ada darah, ya. D-nya, DO-nya darah. Kemudian OH-nya adalah oksigen, jadi jodoh. Nah, kita akan jelaskan sedikit tentang satu persatu. Materi ini adalah materi salah satu bagian dari Success Business Program. Sebenarnya yang bisa ikut ini adalah manajer ke atas. Tapi kita akan kupas di strategi jodohnya aja. Ya. Nah, jodoh sendiri yang pertama adalah jantung. Jantungnya bisnis kita itu adalah support system. Nah, support system itu intinya lagi dikupas lagi itu adalah home sharing. Baik home sharing presentasi maupun pembinaan. Nanti kita akan ya. Kemudian juga darah. Nah, jadi kalau tadi manusia ibarat manusia itu ada jantungnya karena ini adalah menentukan hidup dan mati. Kemudian ada nutrisinya yaitu adalah darah yang memperpanjang usia. Nah, darah sendiri di HNI itu diterjemahkan dengan tim solid atau pertambahan mitra. Nah, situ ya. Kemudian adalah oksigen. Nah, oksigen ini ya tadi manusia ada jantung, ada darah, maka butuh oksigen untuk daya tahan secara terus-menerus ya. Maka oksigen di sini dijelaskan adalah jumlah distributor atau agen stok aktif. Nah, itu ya. Jadi jodoh itu singkatan dari jantung, darah, dan oksigen. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Budi ya, teman sekalian. Nah, pertama adalah jantung. Nah, jantung sendiri itu aplikasinya adalah home sharing atau pertemuan. Bisa di rumah, bisa di gedung, bisa online ya. Sekarang home sharing itu bisa offline, tatap muka, bisa online ya. Online itu juga bisa berbayar, bisa gratis, bisa melalui sosial media. Ada
macam-macam ya. Nah, jadi perangkat-perangkat eh, media-media hari ini, digital hari ini adalah menambah amunisi untuk teman-teman bisa sukses di IT. Salah satunya adalah aplikasi home sharing. Nah, home sharing sendiri teman-teman sekalian itu dibagi ya. Ada home sharing persentase, ada home sharing pembina. Persentase ini adalah meliputi bagaimana kita melakukan rekrutmen baru ya. Jadi home sharing persentase itu rekrutmen baru. Jadi tiap saat harus melakukan rekrut persentase ya. Ya. Kemudian adalah setelah mereka terekrut menjadi member teman-teman sekalian, maka harusnya adalah dilakukan lagi home sharing pembinaan. Sini minimal 2 pekan, 2 kali dalam 1 pekan ya. Bisa bersama mentor bisnis teman-teman, yaitu adalah LED. Nanti kalau ada yang tanya, Pak mentor saya mana? Maka teman-teman harus bisa membuka AVO masing-masing nih. Jadi setiap member kan punya ID, bisa buka AVO. Nanti di general itu di bawah ada mentornya, ada nomor handphonenya, silahkan hubungi ya. Bisa secara online maupun tatap muka ya. Silahkan nanti minta pembinaan. Nah, jadi home sharing presentasi itu adalah rekrutmen baru, yaitu adalah bagaimana gabung dengan HNI dan kita cerita tentang produk ya, seperti itu. Nah, kemudian di pembinaan materi induknya adalah edukasi cara kerja benar di dalam bisnis HNI. Kemudian adalah edukasi produk. Ya, baik itu produk talk mau kita pilah-pilah menjadi 9 ya. Home sharing itu isinya adalah motivasi, edukasi, ya. Bisa target kerja, rencana kerja atau planning atau strategi untuk memudahkan kerja mencapai target. Kemudian adalah duplikasi atau peniruan ya. Jadi jangan sampai bisnis kita ini nggak bisa ditiru oleh mitra-mitra di bawah. Ingat, bisnis saya ini adalah berbasis network. Ya, network itu harus melibatkan banyak orang. Dan banyak orang itu mereka harus terinstal ilmunya sama dengan minimal sama dengan kita, ya. Itu duplikasi. Kemudian dievaluasi target-target kerja tadi bagaimana tercapai, apakah gagal, maka ada lakukan evaluasi. Kemudian konsultasi, ya, hal-hal yang ingin dilakukan, kemudian dreamnya apa, nah, silakan konsultasi, kemudian dikoreksi, ya, memastikan bahwa kerjanya sudah benar di track yang benar atau tidak. Nah, itu adalah home sharing itu punya 9 materi ya teman-teman sekalian. Nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, ini dia melakukan pembinaan HS ya, kemudian meraih sukses di HNI, menjadikan kesuksesan di HNI. Nah, itu goal settingnya yang akan dibicarakan di dalam home sharing. Ingat, jantung bisnis kita adalah home sharing. Nah, ya, maka eh, diinstal lagi di pikiran kita bahwa home sharing itu mudah, enak. Tadi sudah dijelaskan Pak Budi bahwa bisnis di HNI mudah. Jadi install dulu itu supaya melakukannya juga dengan homey. Homey itu ya nyaman, menyenangkan gitu ya, happy, bahagia gitu ya. Jadi buat dulu mindset bahagia di dalam diri kita, baru kita mengerjakan HNI dan Lina. Nah, dia suka ya. Jadi home sharing adalah media edukasi dan duplikasi terbaik untuk melahirkan leader-leader terbaik. Nah, yang kedua adalah dari jodoh, maka DO-nya itu adalah darah. Nah, darah di bisnis HND ini adalah melahirkan agen baru, kemudian agen baru dilatih, dididik untuk menjadi loyal customer dididik untuk menjadi distributor, kemudian distributor menjadi leader, sehingga nanti akan terbentuk yang namanya tim solid. Nah, jadi
di dalam ini rekrutmen ini nanti ada step-stepnya ya. Nah, lawan setiap kegagalan dengan meningkatkan frekuensi ikhtiar yang berulang-ulang. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana sih kita supaya tidak gagal di HNI. Maka sering-seringlah melakukan yang namanya rekrutmen. Ya, gagal coba lagi. Ya, ditolak ulang lagi. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Sampai kita itu punya rumus kawan-kawan sekalian. Punya rumus 100 ya. Untuk sukses di HNI, Anda perlu memiliki jalur aktif, maka butuh minimal 100 kali kegagalan. Anda perlu minimal 100 kali penolakan. Kenapa di sini apa namanya diterangkan bahwa Anda pasti nanti di lapangan ditolak. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah motivasi supaya kita itu tidak di zona nyaman. Kita bisa survival, kita bisa cari cara bagaimana ketika kita sudah gagal, maka next time jangan gagal lagi. Nah, jadi jangan sedih dengan kegagalan kawan-kawan. Yang bahaya adalah setelah Anda melakukan sesuatu yang terkait dengan HNI, kemudian gagal, maka Anda berhenti. Inilah masalah sesungguhnya. Tapi kalau gagal, dicoba lagi, evaluasi, ya, coba lagi terus-menerus, sehingga nanti Anda menemukan chemistry, ya, cara yang mudah, gitu ya, strategi. Nah, inilah sebenarnya hal yang benar dilakukan. Ya, sama seperti orang naik sepeda, ya, pertama kali kan jatuh, kejedot, ya kan, kemudian apa lagi, berdarah, tetapi kenapa nggak jerah? Nah, apa maksudnya? eh, Kenapa nggak kapok? Ya karena dia ingin bagaimana bisa supaya lancar naik sepeda. Maka dia diulang lagi sehingga jadi mahir. Sama seperti bisnis kita, diulang lagi, belajar lagi, konsultasi lagi dengan mentor, ya kan, evaluasi lagi, lakukan lagi, terus menerus maka Anda akan menemukan kemahiran, ya, gitu ya, chemistry bahkan auranya udah aura HNI. Nah, ya, satu kali ditolak sangat bahagia. Ya, lanjutkan dengan 10 kali percobaan. Gesit PCA, gemar silaturahim produktif, pakai cerita aja. Ya, ingat motonya semakin ditolak semakin bahagia. Seperti itu ya. Jadi tadi jantung, kemudian darah. Darahnya adalah rekrutmen. Semakin banyak penambahan jumlah agen baru, maka semakin besar peluang menciptakan tim solid. Karena tim solid ini adalah core daripada bisnis teman-teman sekalian. Ya, timnya kalau udah jalan, wah itu sudah sangat mudah sekali. Ya. Nah, kemudian ini tadi ya, Anda butuh ditolak 100 kali untuk menciptakan 10 tim solid. Ya. Jadi sukses itu sama dengan gagal tambah satu. Jadi kalau gagal, ulangin lagi. Ya, maka Anda insya Allah bismillah sukses bersama. Ini dia. Untuk mendapatkan satu orang tim solid, sahabat perlu melakukan 100 kali prospektif. Karena banyak sekali yang ngomong begini, Pak, ternyata di gang itu sudah semua orang HNI. Nah, kita tanya, tahu dari mana? Iya, saya sudah coba 3 kali. Jadi 3 kali dia melakukan apa namanya prospek, kemudian gagal, maka dia mengeneralisir bahwa satu gang itu semuanya orang sudah HNI atau menolak. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Padahal di dalam gang itu ada 20 rumah gitu ya. Nah, dia baru 3 kali jalan saja sudah menyimpulkan. Nah, ini perlu kita rubah cara-cara. Ya lakukan saja. Siapapun yang ditemui, dekati tanpa memandang latar belakang apa, pendidikan apa, maka teman-teman semuanya harus eh, apa namanya semangat untuk terus melakukan rekrutmen. Ya, itu dia, teman sekalian. Nah, bahkan kita lihat ya, pilot-pilot nah, itu punya bar di sini di apa namanya, di bahu kiri kanan. Itu menandakan bahwa semakin senior dia adalah semakin banyak jam terbang. Maka hanya yang memiliki 2000 jam terbang ya yang berpeluang
mendapat berpeluang sukses besar dan menjadi sukses. Ya, jadi semakin banyak jam terbangnya, maka pesawat yang akan dia kendarai atau dia pilot ya, dia kendarai itu akan semakin besar. Jadi nggak mungkin pesawat jumbo jet yang jetnya 4 gitu ya, kayak pesawat 2 lantai Airbus 380 itu pilotnya barnya 1 ya, barnya 1 itu nggak mungkin, pasti barnya minimal 3 atau 4. Nah itu menandakan bar itu yang ada di bahunya itu adalah berapa frekuensi dia terbang. Nah, seperti itu ya sekalian. Nah intinya adalah bisnis HNI tergantung kepada rekrut, rekrut, dan rekrut. Jadi segera ya ambil tindakan, action kita ya, buat daftar nama, kemudian datangin satu persatu, bisa offline, bisa online ya. Sekarang banyak sekali metode-metode untuk kita bisa berkomunikasi dengan siapapun ya, PCA atau mati. Nah, kemudian apa lagi teman-teman sekalian? Yang terakhir adalah oksigen. Jadi jodoh, jantung, darah, oksigen. Ya, ibarat oksigen, kalau manusia nggak ada oksigen ya berhenti bernapas ya kan. Maka kata kunci daripada oksigen adalah perbanyak jumlah distributor atau agen stok. Nah, jadi semakin banyak teman-teman punya agen stok di bawah ya, mitra-mitra teman-teman sekalian, maka peluang suksesnya besar. Karena kenapa? Karena kita melahirkan banyak pas apa namanya? Toko ya. Jadi pasar ini kan butuh toko. Kenapa? Toko itu nanti akan menyediain produk ya. Kemudian jelaskan kita mau, kalau mau jadi agen stok itu apa aja ya. Jelaskan bahwa investasinya murah ya, ringan tanpa resiko. Belanja 5 juta ya dapat produk modal senilai 5 juta, dijual dengan harga yang sudah ditentukan ya. Seperti itu. Dapat produk 100% ya. Tidak ada investasi, tidak ada simpan ya. Nah, semuanya ditukar dengan produk yang nilainya sama. Ya, produknya juga pilih sendiri, bebas. Tidak ada ditentukan ini ya. Jadi minimal minimal 5 juta ya. Kemudian di keuntungan yang lain adalah ada sistem online ya untuk menginput ya, kayak aplikasi kasir, di mana kalau kita buka toko saja ya itu aplikasinya itu berbayar. Nah, hari ini Anda jadi agen stok HNI 5 juta rupiah, produknya bebas ya, dapat aplikasi untuk menghitung stok produk ya, barang masuk dan keluar itu gratis. Kemudian pastinya mendapat pendampingan baik teknik, mekanisme maupun motivasi dari para mentor Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya, karena produk-produk kita adalah produk harian, maka ini sangat mudah untuk penetrasi pasar dengan cepat. Ya, ingat kita tidak ada produk yang terlalu diunggulkan, karena semuanya adalah produk-produk terbaik, maka semuanya harus bisa diterima pasar ya. Apalagi sekarang nambah terus nih produk HNI ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan untuk peluang besar itu sangat terbuka sekali sekalian. Ya, perbanyak jumlah agen stok. Kata kunci penting untuk membuat omset besar adalah siapapun yang Anda rekrut, tawarkan jadi stock center. Siap ya? Kalau siap, ketik 1 di kolom komen. Nah, ya. Meskipun itu tetangga sebelah kanan, kiri, depan, belakang, kalau bisa 1 RT itu semuanya jadi stokis. Kenapa? Bisa jadi yang sini stok produknya nggak banyak, yang di sini ada, yang di sini lengkap, di sini tidak lengkap. Semuanya saling membutuhkan. Ya, semuanya saling sinergi dan kolaborasi. Nah, seperti itu. Ya, sekalian. Nah, pemenang dalam bisnis HN ini adalah yang punya banyak toko. Nah, jadi kemitraan Anda berapa banyak tokonya? Minimal punya 18 toko aktif. Ya, yang omsetnya minimal 2.000 sampai 3.000 poin. Punya 6 jalur,
di mana masing-masing jalur ada 3 toko. Nah, kita bilang stokis itu toko. Tokonya bisa di rumah, bisa di toko yang sebenar-benar. Ya, nah, jadi itu ya teman-teman sekalian penjelasan daripada eh, strategi jodoh. Jadi jodoh itu punya jantung bisnis kita adalah apa tadi? Home sharing. Bayangkan kalau jantung itu tidak berdetak atau bisnis kita tidak pernah melakukan home sharing, maka bisnis ini bisa mati lemas. Ya, jangan biarkan HNI di tangan Anda ya mati lemas. Gitu. Kenapa? Karena Allah akan gantikan sama yang lain. Ya, yang lain. Jadi jangan bilang nanti kalau saya nggak melakukan HNI maka HNI-nya turun. Tidak. HNI dengan support sistem yang ada hari ini digandrungi oleh banyak orang, maka yang perlu sukses itu kita sendiri, teman-teman sekalian. Ya, jadi ruginya itu rugi di kita kalau kita tidak melakukan sistem ini. Home sharing. Ya, belajar untuk berbicara, public speaking bersama mentor. Gimana sih? Apa sih yang mau saya sampaikan di awal ya? Nanti ikutin kelas-kelasnya. Kita ada kelas eh, welcome manager ya, kelas bisnis kita banyak teman-teman sekalian. Itu untuk membiasakan diri bagaimana teman-teman menghadapi calon customer ataupun member-member teman-teman sekalian. Ya mitra-mitra sekalian, baik itu penjelasan produk maupun penjelasan sistemnya bagaimana di HNI punya bonus besar. Ya, itulah butuhnya edukasi. Ya, ada welcome manager, ada nanti sampai level eksekutif kelas. Ya, di Ngobras ini juga kami informasikan ya kelas-kelas ada online, ada kelas offline yang bisa membuat para member, para mitra itu cerdas. Ya, ingat 5S, salah satunya adalah smart. Kita harus jadi smart people. Gitu. Ya. Nah, contoh misalnya, siapa yang udah minum ini? Yuk. Ya, saya minum ini 1 hari 1. Ya, ini adalah produk unggulan. Di luar sana produknya mahal. Ya, produknya mahal. Mahal. Ya, 1 hari 1 untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kolagen, biar kulitnya bling-bling ya, biar awet. Nah, ya, wis banyak yang minum, masya Allah ya. Kebutuhan kolagen usia kayak saya 40 ke atas itu 5 gram per hari ya. Dan di sini ini sudah 2,5 sampai 4 gram, 4 gram ya, 4 gram kebutuhan kolagen ya, biar supaya kulit kita cerah ya, supaya apa namanya metabolisme tubuh bekerja dengan baik. Yang berikutnya juga Hania Jus itu ada L-glutathione. L-glutathione itu adalah the king of antioksidan. Ya. Nah, antioksidan itu sangat dibutuhkan buat tubuh untuk menangkal apa? Radikal bebas. Radikal bebas ini adalah cikal bakal nanti daripada sel cancer. Wah, macam-macam. Jadi jangan nunggu sakit, ya. Jadi itu minum 1 hari 1. Harganya mahal enggak? Ya, sekali minum cuma 16.000, ya kan? Nah, 16.000 itu kebutuhan Anda untuk kolagen, L-glutathione sudah cukup. Nah, nanti kalau Anda minum sudah 2 kotak, silahkan rasakan efeknya di badan dan fisiknya kayak apa. Ya. Nah, ya jadi ini salah satu. Jadi kita ada diskusi produk, pembahasan produk, kenapa produk ini harus dimakan, kenapa produk ini harus dimiliki, ya. Sehingga semua produk HIT itu adalah penting. Dan yang luar biasa teman-teman sekalian, saya informasikan kita sudah punya body wash ya. Ada yang sudah pakai body wash baru. Body wash barunya luar biasa, yaitu busanya enggak pakai, kalau dijual 20.000 diseduh di tempat. Boleh, silakan. Ya. Nah, ya jadi eh, kita padukan tuh kalau ini minum, kemudian kalau bisa body wash ya. Masih di kamar mandi saya lupa baunya. Itu dipakai. Ya kenapa? Ternyata body wash kita itu ada susu kambing, kemudian dalamnya ada apa? Niacinamida apa? Niaciamin ya. Kemudian ada L-glutathione.
Jadi L-glutathione yang diminum ada di Hania Juice, yang untuk kulit ada di Body Wash. Ya, silakan tanya sama pakar-pakar kecantikan, itu biasanya produknya mahal. Ya, bahan baku sabun cair tanpa sodium lauryl sulfat atau deterjen, kemudian ada susu kambingnya, kemudian ada niacinamide dan L-glutathione, L-glutation ya. Nah, itu bahan-bahan yang premium. Jadi memang mohon maaf ya, harganya kenapa segitu ya, memang kualitasnya luar biasa. Nah, ini juga bisa masuk ke kalangan-kalangan sosialita, karena memang HN ini harus naik ya, harus dari medium jadi middle up ya. Itu kalau orang yang udah tahu niacinamide, L-glutathione, terus apa itu? Terus susu kambing ya untuk perawatan kulit. Waduh, itu bisa berebut ya, harganya murah banget. Nah, itu ya. Jadi ini salah satu. Kayak tadi udah jodoh ya, jantung, darah, oksigen. Jantungnya home sharing, ya. Darahnya adalah apa tadi? Rekrutmen makin baru. Kemudian oksigennya adalah menciptakan banyak stock center, ya. Berkarir dia dari SC, DC, AC. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu penjelasannya strategi jodoh. Ingin dapat penjelasan kembali, maka ikutin eh, program ya, apa namanya, welcome manager, itu ada di materi sama eksekutif kelas ya, terkait dengan strategi jodoh ya. Dan ini kita hanya memberikan penjelasan bahwa ayo banyak belajar di online juga ya. Kita juga ada HNI Learning Center, belajar online. Silahkan yang nggak mampu atau susah banget keluar untuk ikut pelatihan-pelatihan offline, kita juga ada materi-materi. Nah, seperti itu. Ya, barangkali itu Pak Khalid yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Dan satu lagi, ingat, bisnis kita network marketing adalah bisnis yang melibatkan banyak orang. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang berhasil mempengaruhi orang untuk menggunakan produk HNI secara berkesinambungan. Saya kira itu. Ya, Jazakallah khair Bang Rizal atas sharingnya. Jadi strategi jodoh ya, semua ada jodohnya. Allah Ya, ciptakan semua berjodoh gitu ya. Termasuk di hari ini. ya, Semoga sekarang ya, berjodoh di hari ini insyaallah ya. Nah, ya. kita hari ini sesi tanya jawab dan sudah saya gabungkan ini ada bertiga kita ya, ada Pak Budi Setiawan dan juga Pak Rizal Hamdani. Nah, daftar kelasnya gimana caranya gitu kan? Itu kelas offline ya. Nah, kalau yang dari Jakarta bisa datang ke leader office. Kalau di luar dari Jakarta, saya Medan dan sebagainya bisa menghubungi LED Bapak sekalian ya. Oke, terus kalian silakan yang mau bertanya, monggo bisa bertanya ke ini Pak Budi Setiawan atau mungkin ke Pak Rizal Hamdani. Silakan. Jika bisa ada yang mau tanyakan. Biasanya pertanyaan banyak sekali nih. Iya. Sudah Ada. pakai body wash, mantap ya. Yes, mantap. Aku jual 20.000. Ya, gluta, jangan lupa nih. Ini minuman orang ganteng, minuman Bang Iya. Jago. Tapi masih masih bentuknya warna pink ya. Maunya ada kolagen khusus pria. Saya Tapi ini aja kolagennya deh. masih minum gambar doang nih, belum minum gluta ya. Apa saya Ah, ya, gluta karena ya? beberapa pakar kesehatan itu ternyata kayak usia 40 ini kan butuh L-glutathione, apa namanya? Pak Budi. Oh. Pak Budi ini orang kesehatan. L-glutathione ya. Nah, itu ternyata adalah the king of antioksidan, baru saya baca. Jadi Hmm. ada buah delima itu kan. Nah, ternyata king antioksidan itulah yang akan membuat radikal bebas di dalam tubuh kita itu lama-lama menyingkir, lama-lama netral ya. Jadi sehat Hmm. terus. Dan itu udah kita rasakan. Nanti insya Allah kalau minumnya sudah full satu kotak, di kotak kedua itu udah mulai badan tuh enak. Apalagi dibakar dengan olahraga, wah luar biasa. Iya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Apakah apakah mengkudu tambah zaitun bisa memicu lemak darah
Ligestrin. Ah, ini Pak Budi nih kayaknya cocok banget jawabnya. Pakar KHT. Pak Budi, monggo. Gimana gimana Nih, pertanyaan gimana nih? Bu Tanti. Assalamualaikum Pak, Itu apakah di mengandung apa tuh tambah zaitun bisa chat. memicu lemak darah? Di chat tuh. Itu termasuk salah satu fitnah akhir zaman lah insya Allah ya. Karena tadi Nggak tahu kita mengkudu ketahui sama bahwa zaitun itu pengencer darah ya kan. zaitun itu ada lemaknya, lemak tak jenuh. Ini Hmm. malah bagus untuk membersihkan saluran pembuluh darah. Ya, bagus sekali dikonsumsi. Apalagi tidak mengkudukan fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah, kan? Terus darahnya dibersihkan juga dengan zaitun. Masya Allah, itu udah bagus sekali ya, untuk Ya lanjutkan ya. melancarkan peredaran darah. Tensinya jadi normal, ya tangkapnya jadi bagus, gitu. Nggak ngantuan, itu insya Allah. Tapi kalau apa mengkudunya lebih banyak ya ngantuan karena memang mengkudu tuh bagusnya adalah untuk menidurkan istilah gitu ya. Makanya kalau nanti suaminya rewel bu kasih mengkudu ya tidur dia. Oke, itu Insya jelas Allah tuh gitu. ya. Itu tadi Pak Khalid, untuk menambah motivasi mohon sejarah keberhasilan narsum masing-masing. Nah, di Ngobra sendiri itu sudah kita buat program. Ada dua narasumber, yang satu narasumbernya materi, yang satu memang adalah success story. Mungkin Bapak nggak ngikutin dari awal tadi. Tadi Pak Budi itu cerita success story harusnya. Ya, dan salah satu keberhasilan beliau adalah tadi ya strategi jodoh. Kemudian Pak, gimana ada yang jual online, mitra beli online lebih murah. Nah, ini sudah berkali-kali kita omongin ya teman-teman sekalian. Buat orang-orang yang seperti ini, tolong akunnya dilaporkan ke BP3. Ya, Pak Khalid ada nomor nyimpen nomor BP3 enggak Pak? Ditaruh aja di Ini kolom. aja Bang, ke Halo HNI. Oh ya, halo. Halo ini taruh aja nomornya di situ 08 berapa lupa saya. Ya, Nah, jadi Biasanya yang nanti jual di situ ya, nanti dari Malang ke laporannya di Klaten situ tuh, biasanya. karena hal-hal seperti itu memang harus dibasmi dan perlu kerjasama seluruh member HNI untuk menyadarkan eh, apa bagaimana membeli yang benar, baik offline maupun online. Online kita ada hni.id, jadi arahkan kepada hni.id untuk beli online ya. Semua haknya akan. Kalau mau naik manajer 600 satu invoice. Ini nggak di sini forumnya. Jadi forumnya bertanya sama ini. Kolagen boleh dikonsumsi bagi asam lambung. Kolagen yang mana nih? Nah, kalau khawatir asam lambung minumnya sudah makan. ini Bagaimana ada. jika terus silakan. Nih, saya baca aja Bang, nanti Bapak Isi sama Pak Budi yang jawab nih. Ya. Bagaimana jika satu lokasi perumahan ada halal mat, nah ini yang beda jalur, agar semua bisa maju bersama, menjadi jagoan kampung dalam bisa ini mohon tipsnya. Silakan, mau siapa dulu boleh. Ini kayak Pak Semua Budi bisa. teman, ya. Nah, ini ada pemahaman yang salah ya teman-teman. Bahwa halal mat itu punya mitranya dan dia. Itu salah besar. Ya. Halal mat kalau orang atau member HNI yang sudah berakad untuk jadi halal mat, artinya dia siap menjadi pelayan seluruh mitra member HNI se-Indonesia. Maka layanilah mereka dengan baik. Ya, itu. Jadi nggak ada cerita ini mitra siapa. Itu. Jadi kalau begitu dia sudah investasi atau dia sudah menjadi akad, saya siap Pak jadi halal mat, maka dia harus tunduk dan patuh dengan konsekuensi bahwa dia adalah pelayan bagi member HNI siap. Oke. Nah, kecuali nanti member yang lain utang itu nggak boleh. Ya, jangan dikasih. Gitu. Oke, oke, Lanjut. lanjut. Oke, ini ada Pak Bu Juliani Nana ini mau tanya ya kayaknya resennya. Raise Coba, hand ya. coba. Boleh, boleh. Silakan Bu Juliani Nana. Sudah, saya nyala Bu. Baik, Pak. Ya, terima Ya, kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama gini, Pak.